Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar ayah bunda serta keluarga tercinta? Pelong apa kata dokter malam hari ini hadir kembali untuk Anda untuk menyajikan berbagai informasi tentang kesehatan bunda dan keluarga tercinta. Senang sekali saya Ellen Pratiwi malam hari ini hadir untuk Anda dan akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu kehamilan berisiko tinggi bersama narasumber kita, yaitu Dr. Agung Sunarko Putra SPOG yang sudah hadir di studio Pro 2 TVRI malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam dokter. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan untuk Anda, ya bunda serta keluarga tercinta, kita akan ngobrol-ngobrol tentang tema yang sangat menarik ini seputar kehamilan berisiko tinggi sampai dengan jam 9 malam nanti. Acara ini merupakan persembahan Pro 2 TVRI Jawa Timur yang didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Juga terima kasih kepada EL Beauty. Baik, kita mulai saja ya untuk ngobrol-ngobrol kita malam hari ini. Jangan lupa jika Anda punya pertanyaan, silakan Anda bisa interaktif bersama Dr. Agung di 03156782116. Sekali lagi 03156782116. Kami tunggu partisipasi Anda untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kehamilan berisiko tinggi. Baik dokter, kita mulai saja di awal pertemuan kita malam hari ini. Sebenarnya apa sih dokter yang dimaksud dengan kehamilan berisiko tinggi itu? Apakah semua kehamilan itu berisiko atau memang ada yang tertentu saja yang berisiko? Silakan dokter. Ya, terima kasih. Sebelumnya memang kehamilan itu semuanya beresiko, Bu. Semuanya? Semua kehamilan beresiko. Oh, jadi iya, yang membedakan adalah beresikonya itu rendah atau resikonya itu tinggi. Begitu ya? Itulah kenapa diperlukan penapisan pada semua kehamilan yang dialami oleh semua perempuan. Jadi ketika seorang wanita itu bersiap-siap untuk hamil, berarti dia sudah mengandung resiko, cuma resikonya tinggi atau rendah. Betul begitu sekali. Ya, karena itu mesti terus dijaga dan kontrol ke tenaga ahli kesehatan begitu ya. Karena prinsipnya adalah sperma sendiri, mohon maaf, jadi dari bahan yang menjadikan janin atau bayi dari pihak laki-laki sendiri sebenarnya sudah asing buat perempuan. Jadi benda asing yang masuk begitu ya. Bahkan mungkin ya katakanlah perkawinannya itu sedarah atau pernikahannya sedarah, tetap mempunyai resiko untuk penolakan dari bahan laki-laki ini tadi. Artinya semua kehamilan itu bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Cuman memang gimana caranya kita mendeteksi secara dini, gimana caranya kita meminimalisir dari keluhan-keluhan itu tadi atau resiko-resiko itu tadi. Baik, jadi sejak awal seorang calon ibu ini ya untuk bersiap untuk hamil, sebenarnya dari awal muasalnya aja ada pertemuan antara sperma dan sel telur ini sudah mengandung resiko. Betul. Sebenarnya dari awal mulanya ya dokter. Kemudian setelah jalan beberapa lama, dokter mungkin mengklasifikasikan menjadi resiko rendah atau resiko tinggi tadi ya. Baik, kalau di awal ini berisikonya itu penyebabnya apa saja? Apakah nanti atau yang kita bahas di awal ini sebaiknya yang mana dulu dokter? Oh jadi begini, di awal nggak apa-apa. Baik, untuk oke. resikonya. Jadi kenapa berisiko dan penyebabnya apa saja? Silakan. Jadi begini, yang pertama itu tadi karena perbedaan dari sperma sama sel telur ya, orangnya berbeda, otomatis punya materi genetik dalam hal ini yang dibawa sperma dan sel telurnya juga berbeda. Di bawah ibu dan di bawah ayah, gitu ya. Terutama karena sistem kehamilan ini atau proses kehamilan itu terjadi pada ibu, pada perempuan. Oleh sebab itu tubuh perempuan harus dalam tanda kutip benar-benar sempurna. Artinya siap, pada gitu saat betul, pada saat penerimaan sperma, pada saat pembentukan janin pada awalnya, pada saat penanaman di dinding rahim dan seterusnya sampai timbulnya pembuluh darah yang memberi makan janin dan sebagainya. Oleh sebab itu yang betul adalah sebelum terjadinya kehamilan atau sebelum hamil memang dipersiapkan dengan cara, kalau era sekarang di dunia modern itu ada yang namanya preconceptional screening, artinya apa itu preconceptional? Persiapan sebelum terjadinya kehamilan, meliputi riwayat keluarga, terus meliputi pemeriksaan genetik tertentu, pemeriksaan darah tertentu, terutama pada pasangan-pasangan yang calon ibu dan suaminya yang beresiko. Pada ras tertentu ada beberapa gen atau genetik yang membawa
kelainan atau penyakit tertentu yang diturunkan turun-temurun kepada generasi penerusnya. Oleh itu sebab itu di negara barat, terutama di negara maju, itu sudah mulai banyak dilakukan preconceptional screening, bahkan yang lebih ekstrim premarital screening. Artinya kalau memang diduga pada komunitas tertentu, kira-kira nih kalau ketemu yang punya laki-laki dan punya perempuan ini akan menimbulkan masalah pada keturunan-keturunannya. Nah, itu di negara-negara tertentu mereka mengadviskan, sangat menyarankan untuk tidak diteruskan. Waduh, sampai begitu sampai segitu ekstrimnya. Tapi di negara kita mungkin karena kita masih menganut budaya timur, artinya ya sudah pasrah dan ikhlas saja, jadi ya dijalani ya. Ini kenapa saya lebih menekankan, karena kultur orang Indonesia yang nerimo, dalam istilah nerimo. Jadi nantinya alangkah baiknya kalau semua ibu hamil itu awal-awal sekali itu ketemu dokter memang. Bukan karena kita mau ini hak kami atau ini punya kita, bukan. Tapi sebagai penapisan risikonya. Nanti kalau risikonya memang rendah, tidak kemungkinan potensi masalahnya tidak ada, silahkan dilanjutkan untuk pemeriksaan yang setelahnya di tempat lain boleh. Tapi awal sekali memang sebaiknya disarankan ke dokter dulu. Sebaiknya terpapar oleh dokter dulu pada kehamilan awal itu. Iya, mungkin karena kondisi atau juga kedekatan daerah, misalnya dengan beberapa mungkin tenaga medisnya juga terbatas begitu ya. Cuman kalau memang merasa bahwa dari segi keturunan atau baik-baik, misalnya tidak ada hal-hal yang sangat mengkhawatirkan juga, insya Allah tidak ada apa-apa ya. Tetapi jika mengalami diduga gitu, mungkin ada orang tua yang punya penyakit khusus begitu ya. Iya. Dan memang kadang-kadang kalau sampai membatalkan pernikahan itu sesuatu yang sakit sekali. Kalau di negara maju sudah sampai begitu ya? Setingkat itu, sudah sampai setingkat karena itu. Artinya, memang sangat aware sekali dengan kesehatan dan generasi supaya bisa mendapatkan keturunan yang benar-benar sehat begitu ya. Ya, mudah-mudahan juga kesadaran warga kita juga seperti itu, tetapi juga menjaga kesehatan masing-masing personal juga hal yang penting juga ya. Penting, baik. Nah, kemudian jadi penyebabnya bisa dari faktor keluarga berarti dokter ya? Iya. Jadi prinsipnya memang yang paling dasar adalah genetik. Adalah gennya atau faktor keturunan yang paling dasar itu. Jadi bisa diantisipasi dengan tes tadi, screening tadi ya. Meskipun di Indonesia istilahnya belum awam, masih awam untuk masih jarang sekali, tapi sudah mulai ada beberapa tempat yang bisa digunakan untuk melakukan penapisan itu tadi. Terus yang berikutnya adalah manusianya sendiri, dalam arti orangnya sendiri, si calon ibu dan calon ayahnya ini. Yang paling simpel adalah gemuk saja sudah bikin masalah. Jadi overweight itu juga menyebabkan. Overweight atau masuk ke kategori obesitas saja sudah bikin masalah. Yang paling simpel lagi, misalnya ada potensi kedua orang tuanya mempunyai sakit gula atau yang kita kenal dengan diabetes mellitus, itu juga bisa menimbulkan masalah. Menurun soalnya dokter ya. Terus misalnya kedua orang tuanya ada potensi darah tinggi, atau ibu dan keluarga perempuannya ada yang waktu hamil menderita darah tinggi atau yang kita kenal dengan preeklamsi, itu juga potensi masalah. Artinya personnya sendiri ini punya harus dilihat personnya sendiri, harus dilihat. Jadi seorang calon ibu mesti jujur menceritakan kepada dokternya apa yang sedang terjadi dari riwayat keluarga sebelumnya ya. Iya, betul. Dan memang itu yang harus kita gali pada setiap calon ibu dan ayah, terutama pada kehamilan pertama, di mana dia belum punya pengalaman dan belum tahu track recordnya sendiri. Kalau untuk kasus-kasus yang misalnya kehamilan ketiga, keempat dan seterusnya yang ibu itu sudah ada pengalaman, dok saya keguguran 3 kali, dok saya pernah melahirkan bayi kecil sekian kali, itu mungkin relatif lebih mudah. Tapi untuk yang pertama ini biasanya yang betul, karena mungkin belum terlalu paham, belum terlalu sadar bahwa
apa namanya, ini adalah ada kaitan dengan berbagai Iya, betul. begitu ya. Iya. Baik, mungkin ayah bunda serta keluarga tercinta, dari pembicaraan di awal ini ada yang ingin ditanyakan ya tentang kehamilan berisiko. Apakah sekarang ada bunda atau calon bunda yang sedang mengandung atau juga berencana nih untuk menikah, berencana untuk punya omongan? Silakan Anda bisa bergabung untuk bisa memahami bagaimana persiapan-persiapan yang Anda harus lakukan supaya mengurangi resiko kehamilan Anda lebih kecil ya dokter ya, karena setiap ibu yang mengandung ternyata memiliki resiko. Silakan, kami tunggu Anda di nomor hotline kami 0315678216. Baik, kita lanjutkan kembali ya dokter ya. Nah, sekarang kita menginjak ke jenis tadi ya, resiko rendah dan resiko tinggi. Resiko rendah itu seperti apa dokter? Resiko rendah itu artinya begini, dalam proses kehamilannya sampai melahirkannya, ibu ini hanya memiliki potensi masalah itu kecil. Mungkin bisa dikatakan tidak ada potensi sama sekali atau minimal bisa ditekan. Tapi kalau yang resiko tinggi itu dari 40 minggu proses konsepsi terjadi sampai kelahirannya, itu mungkin di setiap minggunya bisa muncul masalah baru. Misalnya kalau lebih pada awal-awal mungkin pada kasus-kasus tertentu yang misalnya pada ibu yang punya keturunan penyakit alergi hebat atau potensi penyakit autoimun berat, misalnya memberat pada kehamilan awal-awal berupa perburukan gejala dari penyakitnya. Contohnya asma. Contoh yang paling mudah itu asma. Pada beberapa kasus asma pada kehamilan bisa berkurang, tapi pada beberapa lainnya malah justru muncul. Ya betul. Jadi serangannya jauh lebih sering. Itu yang paling simpel. Yang kemudian kalau lebih dari 20 minggu atau lebih dari 5 bulan kalau menurut orang awam, itu yang jadi masalah di seluruh dunia dan tidak terselesaikan sampai sekarang adalah hipertensi dalam kehamilan atau kita nyebutnya preeklamsi. Mungkin sekarang sudah mulai sering terdengar. Iya. Surabaya setahu saya masih menjadi salah satu kantong atau sarangnya preeklamsi. Jadi masih tinggi sekali ya? Tinggi sekali. Mau itu kiriman atau yang memang berasal dari Surabaya sendiri memang itu dari berbagai usia dokter? Iya betul, dari berbagai usia, tapi kita bisa melihat resiko-resiko mana yang sebenarnya memiliki potensi lebih besar untuk terjadinya preeklamsi. Mungkin ibunya gemuk atau ada riwayat penyakit gula, diabetes mellitus, ada keturunan hipertensi, terus kehamilan muda, kehamilan tua, terus kehamilan pertama kali dan sebagainya. Itu bisa jadi pencetus semua ya untuk betul. Dan hal-hal itu bisa kita paling tidak kita bisa deteksi dan bisa diminimalisir untuk tidak muncul. Kalau toh muncul, tidak memperberat untuk gejala ibunya dan bayinya kelak. Jadi ketika ada risiko muncul, biasanya para dokter memberitahukan itu ya kepada calon ibu ya. Iya. Dan itu harus disampaikan begitu. Iya, kita harus memberitahu, terutama jadi sulitnya memang di masyarakat kita saat ini memang kadang untuk menyampaikan kebenaran ke pasien itu gampang-gampang sulit. Kadang-kadang iya betul. Ya. Satu pertama sungkan, nanti artinya ya semua pasiennya hal trauma bisa ya. Satu trauma, yang kedua kalau misalnya nanti katakanlah tidak sesuai yang diharapkan oleh orang tuanya atau ibu atau calon ibu dan ayahnya, itu bisa menyebabkan serangan balik ke kita dan sebagainya. Tapi dari semua itu intinya kita wajib mengungkapkan kalau ibu atau ayah ibu ini ada resiko untuk kehamilannya. Ini bisa terjadi, potensinya cukup besar untuk terjadinya, tapi semoga tidak. Itu yang selalu kita coba ungkapkan. Terlebih lagi pada kehamilan-kehamilan dengan janin yang dikandung mengalami kecacatan. Karena sebenarnya jadi dokter kandungan itu gampang-gampang sulit. Karena kehamilan itu satu-satunya yang menyebabkan orang datang ke dokter dengan rasa bahagia. Sebagian besar seperti itu. Artinya beda dengan kondisi lainnya. Jadi sakit mereka memang datang ke kami ke dokter tuh karena senang, pengen mengungkapkan sesuatu, pengen benar tahu kondisinya dan sebagainya. Tapi apapun itu kita wajib untuk
memberitahukan. Jadi risiko cacat pun atau apa terhadap janin sebaiknya disampaikan ya, supaya untuk mempersiapkan orang tua. Sebenarnya tujuannya bukan untuk membuat kecewa, tetapi untuk mempersiapkan bagaimana untuk selanjutnya. Betul. Jadi gimana pun akan lebih siap kalau diberitahu mungkin sejak awal, meskipun namanya semua alat pemeriksaan itu hanya prediksi, tapi angka prediksi yang cukup tinggi biasanya mengeluarkan hasil yang cukup akurat juga seperti itu. Iya, sekarang kan mungkin ada deteksi USG yang 4D atau yang 3D itu cukup bisa. Ya, untuk kasus-kasus tertentu sebenarnya yang lebih penting adalah mengetahui pertumbuhan organ dan sistem organ dan tulang-tulang panjang pada kasus-kasus kehamilan tertentu. Dan untuk yang kasus 3D atau 4D itu sebenarnya cara kita untuk menyampaikan sama orang tua ini loh. Calon bayi Anda seperti ini loh kondisinya seperti ini. Dan pada kasus-kasus yang cukup spesifik itu bisa membantu sekali. Mohon maaf, misalnya bibir sumbing, kita bisa menggunakan fasilitas itu sebagai penampakan nyata, artinya ke orang tua kalau ngelihat gambar yang hitam putih kan bingung apa ini, tapi kalau ngelihat sebagai foto ini loh ibu, bapak kondisinya seperti ini, sudah itu aja. Tapi yang lebih penting adalah mengecek dari semua pertumbuhan dari organ, sistem organ dan tulang-tulang panjang itu tadi. Nah ini pasti semua bunda-bunda ini kan pengen kalau hamil anaknya sehat dan tidak terjadi apa-apa. Cuman karena mungkin tadi tidak melakukan screening atau apa, kemudian sudah terjadi gitu kehamilan dan baru tahu. Ini mungkin tugas berat dari para dokter kandungan untuk bisa membuat sang ibu merasa tetap nyaman, tetap bahagia. Di satu sisi juga mesti mempersiapkan kondisi-kondisi bagi janin yang mungkin ada resiko begitu ya. Jadi kadang-kadang sulitnya dikira nakut-nakutin, kadang-kadang takutnya dari pasien gitu ya. Dikira, ini kok dokternya nakut-nakutin. Mungkin nanti dia ganti dokter lagi. Iya betul, artinya ya itu hak ya. Artinya silahkan mencari opini-opini, tapi kita tetap punya kewajiban untuk menyampaikan apa hasil periksa kita itu tadi. Masalah berikutnya adalah untuk screening ini cukup mahal. Artinya di negara kita masih cukup mahal ya. Sangat mahal dan tidak semua tempat mampu untuk melakukan, terutama yang menyangkut pemeriksaan darah atau laboratorium. Tapi sebenarnya kita bisa mengesampingkan itu dulu. Yang paling mudah adalah melihat riwayat, yang paling mudah adalah melihat ciri fisik ibu dan suaminya, yang paling mudah adalah melakukan pemeriksaan dasar awal, misalnya laborat darah, terus pemeriksaan resiko penularan untuk kasus-kasus hepatitis B atau HIV dan sebagainya, terus untuk deteksi awal menggunakan alat ultrasonografi. Karena saya cukup yakin hampir semua dokter obstetri saat ini pasti punya atau mampu melakukan tindakan itu tindakan itu semua mampu dilakukan. Untuk yang spesifik untuk kelainan-kelainan tertentu yang cukup jarang, memang ya masih belum terjangkau untuk masyarakat, sebagian besar masyarakat kita. Jadi paling enggak dari lainnya kita bisa mencari di mana sih sebenarnya letak-letak potensi yang bisa menyebabkan resikonya tinggi atau rendah. Iya. Jadi yang terpenting memang kalau periksa memang sebaiknya calon ayah dan calon ibunya datang untuk lebih mudah melakukan apa ini ya, tanya jawab tentang riwayat dan sebagainya. Jadi tercatat di rekam mediknya juga akan lebih jelas begitu ya. Pasti dokter juga menanyakan riwayat penyakit-penyakit keluarga begitu? Iya betul. Jadi beberapa rumah sakit sudah pada awal pasien itu datang sudah dikasih satu lembar yang isinya sebenarnya dengan mengisi sendiri itu sudah nanti di akhir kita sudah bisa menyimpulkan hati-hati ada potensi, misalnya dari satu sisi aja sakit yang diderita asma atau alergi terhadap obat-obatan tertentu atau makanan atau sesuatu, itu kita bisa. Jadi dari form itu akan jadi sudah cukup sebenarnya. Dan itu harus diisi dengan jujur ya harusnya. Baik. Kadang-kadang memang sungkan. Takut membuka ini aib.
Tapi demi kesehatan dan kelanjutan masa depan si kecil ya, janin harusnya bunda dan ayahnya juga tidak keberatan untuk menampilkan apa adanya ya, data-data itu ya. Betul sekali. Kalau guru saya dulu pernah bilang kita nih tugasnya cukup berat karena mengawal mungkin calon pemimpin. Mungkin calon pemimpin. Kita nggak mikirkan hidupnya si bayi ini 1-2 tahun setelah lahir, tapi puluhan tahun ke depannya. Gitu. Baik. Ya dokter, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ayah bunda serta keluarga tercinta, Plong Apa Kata Dokter masih akan berlanjut sampai dengan jam 9 malam. Sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita malam hari ini, simak dulu yang berikut ini. Pro 2 saluran digital TVRI Jawa Timur, Senin malam, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Plong, ngobras, ngobrol bareng komunitas. Jadi gimana? Maksudnya kekeluargaan di sini kan, kalau misalnya ada beberapa komunitas yang ketika mereka kopdar yang oke, saya ajar nanti. Berbagai komunitas akan membuka wacana Anda tentang unik dan indahnya dunia komunitas dan bisa pula berinteraksi dengan pelaku-pelakunya. Pukul 21 WIB, Music for You, genre EDM, Electro Dance Music. Genre musik yang banyak diminati anak muda juga ada di Pro 2 TVRI Jatim. Anda bisa request dan memilih lagu dan berinteraksi langsung dengan pembawa acara yang akrab. Ya, ayah bunda serta keluarga tercinta, Plong Apa Kata Dokter masih Anda ikuti untuk malam hari ini yang merupakan kerjasama Pro 2 TVRI Jawa Timur yang didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Saya Ellen Pratiwi masih bersama Dr. Agung Sunarko Putra, SPOG, spesialis kandungan dan kebidanan, dan masih membahas tentang kehamilan beresiko tinggi. Silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi, menanyakan banyak hal tentang kehamilan Anda mungkin saat ini atau saudara atau siapapun, silakan kami buka line teleponnya di 031 5678 216. Kita lanjutkan kembali ya ngobrol-ngobrol dengan Dr. Agung. Baik, Dr. Agung, tadi sudah di awal kita menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan kehamilan dan resiko seorang dokter untuk menyampaikan kondisi-kondisi khusus pada ibu ya, itu menjadi beban berat juga bagi seorang dokter. Ada juga jenis-jenis resiko yang rendah dan yang tinggi. Mungkin yang kita bahas lebih lanjut lagi adalah kita sekarang sudah memasuki fase misalnya adalah si ibu sudah dalam kondisi hamil, kemudian ada resiko-resiko yang sudah harus dia jalani. Itu kalau ketawanya di bulan-bulan pertama mungkin enak ya, tapi kalau ada yang baru sadar di bulan yang ke-6, bulan ke-7 begitu ya, berat banget ya. Yang paling sering sebenarnya resiko apa? Selain tadi ada preeklamsi, itu kan dari faktor ibunya. Tapi kalau dari janin mungkin ada kecacatan yang mungkin dokter sangat sering mengalami kejadian resiko yang akhir-akhir ini sering muncul. Yang paling mudah aja sebenarnya Bu Ellen. Sampai sekarang saya berpraktisi atau menjalani profesi ini, perempuan itu kadang-kadang yang paling sering, yang paling mudah aja lupa sama haid terakhirnya. Itu yang paling mudah. Nggak pernah nyatet ya dokter ya? Artinya kalau ada yang nyatet pun kayaknya ini, saya cukup yakin ini dokter, tapi itu pasti itu pun tapi itu nanti resiko yang paling mudah yang akan ditemuinya adalah penetapan dari kapan harus dilahirkan misalnya artinya apabila dia sebelum waktunya sudah ada inisiasi melahirkan dulu, itu asal sudah mencukupi bulannya tidak masalah, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau misalnya maju sekali atau telat sekali. Nah itu kita memerlukan beberapa macam pemeriksaan dan otomatis intervensi dalam hal ini yang menyangkut keselamatan bayi dan ibu, terutama kalau bisa kita memberikan beberapa macam obat untuk terutama bayinya supaya nanti lahirnya atau keluarnya dalam keadaan
baik. Nah, itu yang paling mudah, yang paling simpel aja lupa. Nah, kalau yang dari yang lainnya, pertambahan berat badan. Pertambahan berat badan, ibu hamil yang direkomendasikan itu sekitar 80.000 kilokalori. Kalau dikonversikan ke dalam kilogram, ada yang menyatakan 10, mentoknya 12. Untuk ibu-ibu dengan indeks massa tubuh dalam batas normal. Artinya tidak masuk ke kategori obesitas. Tapi kalau untuk yang ke obesitas atau yang underweight atau yang bisa dikatakan kurang gizi, itu ada adjustment sendiri. Artinya memerlukan penambahan lebih banyak atau memerlukan penambahan yang lebih sedikit Ada yang lagi. susah naik berat badannya gimana juga dokter, sebaliknya? Iya betul. Jadi ini yang cukup penting. Kadang datang, dok, kok nggak naik-naik? Iya, kok nggak naik-naik nih berat saya? Iya betul. Prinsipnya tubuh perempuan itu akan selalu mengutamakan janinnya. Ketika hamil ya, Betul. prioritas ke Artinya janin. diprioritaskan ke janinnya. Meskipun berat badan ibu katakanlah tidak bertambah, kalau kita boleh pastikan rata-rata atau sebagian besar ketika dievaluasi bayinya pasti akan bertambah. Kecuali pada kondisi-kondisi yang ekstrim, misalnya ibunya gemuk sekali atau kurus sekali, mungkin bisa berdampak bayinya juga pertumbuhannya terhambat. Tapi rata-rata atau sebagian besar pasti bayinya akan tumbuh meskipun ibunya ada di kondisi berat badan yang tetap atau gitu ya? Tidak naik-naik atau ya segitu-segitu ada stagnan gitu. Iya, dan itu resikonya di dokternya nggak tahu nih menambah asupan apa buat Iya, ibunya tuh. betul. Kadang-kadang kan ya sebenarnya yang paling mudah itu kalau untuk ibu hamil apapun makanan yang memang dikonsumsi intinya mengandung kalori, karbohidrat, ada proteinnya, terus cukup serat, kalau bisa ditambah susu silahkan. Tapi seandainya pada beberapa orang yang tidak doyan susu, pada kebutuhan kalsium yang tinggi pada saat hamil, itu mungkin bisa diganti dengan cara lainnya apapun itu yang simple sebenarnya. Jadi makan apapun secukupnya yang mengandung komponen-komponen itu tadi. Jadi tidak usah terlalu berlebihan atau terlalu banyak, jadi secukupnya aja. Itu dari kondisi berat badan bundanya ya. Iya. Kemudian dari faktor usia, dokter, ada iya. risiko juga? Banget Bu. Banget ya. Iya. Di beberapa area terutama di Jawa Timur ini pernikahan di usia muda kan masih banyak. Pun Masih ada sebaliknya ya sekarang nih ya. banyak sekali Bu. Iya. Pun sebaliknya pada perempuan-perempuan yang sudah usianya melebihi batas 35 tahun ya, kita biasanya menentukannya di usia di atas 35 tahun itu masih pada hamil atau malah mungkin baru hamil karena mungkin mengejar karir. Iya. Masih ikut pendidikan dampak dan dari sebagainya. dampak dari era Kemajuan modern. zaman. Betul, dampak dari era modern. Nah, itu betul sekali. Jadi yang menikah muda ini otomatis paparannya lebih resikonya lebih tinggi, dan yang menikah tua juga lebih tinggi. Itu kenapa kalau menikah muda? Karena mungkin Kalau yang menikah organnya muda, belum siap atau satu, tingkat kematangan organnya mungkin belum sebaik yang ditentukan usia 21 tahun ke atas, atau yang berikutnya dari sisi psikis juga masih belum sesiap yang usia 21 tahun ke atas. Untuk yang di atas 35 tahun, jadi tubuh manusia itu semakin tua justru tidak semakin baru, tapi akan semakin usang, dalam tanda kutip semakin usang. Itu realitas ya. Nggak Realitas. bisa Meskipun diingkari. keusangannya bisa diperlambat. Betul, diperlambat tergantung orangnya masing-masing. Tetap aja kita nggak bisa memungkiri resikonya jelas lebih gede pada ibu-ibu yang di atas 35 tahun. Artinya cara tubuh untuk